Shalom, jemaat Tuhan, Happy New Year. Kita semua boleh memasuki tahun 2021 dengan iman dan pencerahan total kepada Tuhan. Sudah 9 bulan kita melewati pandemi sepanjang 2020. Seperti seorang ibu yang hamil 9 bulan dan akhirnya lahirlah. Kita lahir sebagai suatu gereja yang memiliki mindset yang baru, paradigma yang baru, attitude yang baru, suatu sikap dan suatu spirit yang benar-benar kita siap untuk melakukan perkara-perkara besar di tahun 2021. Karena kita sudah belajar banyak di sepanjang 2020 dan kita siap saat ini. Amin. Nah, hari ini saya mau kita awali tahun 2021 dengan satu kampanye bagaimana kita melakukan gerakan keintiman dengan Tuhan. Touching Heaven, Changing Life. Di tahun 2006, 15 tahun yang lampau, ini menjadi suatu kampanye yang dahsyat sekali dalam gereja kita. Dan menjadi suatu kegerakan orang-orang boleh intim menyembah Tuhan. Dan kita diingatkan kembali lewat koramdeo yang dilakukan di pagi hari dan malam hari. Setiap hari orang boleh mengalami terobosan keintiman dengan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kuasa ibadah. Apa tujuan utama ibadah? Ibadah tiada yang lain adalah kita bangun keintiman dengan Allah sendiri. Dan hari ini saya mau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Rasul Paulus sudah memberi peringatan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dikatakan di akhir zaman orang-orang percaya secara lahiriah menjalankan ibadah. Dan ibadah sekarang sudah berbeda, bukan? Kita tidak bisa lagi on-site tetapi online. Nah, banyak orang benar-benar beribadah tetapi tidak mengalami kuasa ibadah. Apa yang terjadi? Ya, George Barna di dalam survei atau risetnya menemukan bahwa ternyata kehidupan atau karakter orang percaya hanya sedikit lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya. Jadi banyak orang beribadah rutin bahkan, tetapi tidak berubah hidupnya. Karena ibadah pada prinsipnya adalah suatu gaya hidup yang membawa kita berubah, mengubah kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bila ibadah kita tiap minggu, bahkan doa-doa dan baca firman kita tiap hari tidak mengubah kita, itu yang seperti dikatakan di ayat tadi. Kita melakukan ibadah secara lahiriah, tetapi kita tidak mengalami kuasanya. Nah, ini bahaya sekali. Kita menjadi seorang Kristen agamawi. Dan agamawi beda dengan rohani. Sekali lagi, kita bisa beragama tapi kita tidak berrohani. Ya, hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang kuasa ibadah. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ke 5, Rasul Paulus peringatkan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi banyak orang beribadah tapi dengan cara berpikirnya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Bahkan dia memilih ibadah yang sesuai dengan kesukaannya sendiri. Hari-hari ini kalau kita ibadah online, banyak orang bisa memilih berbagai channel gereja.
Bahkan dari gereja yang benar sampai gereja yang sesat pun ada. Dan banyak orang tidak bisa membedakan yang benar dan yang sesat. Sehingga ikut arus dan akhirnya kena tipu daya iblis. Banyak orang memilih sesuai kepentingannya, keuntungannya. Dikatakan mengira ibadah ini adalah sebagai suatu sumber keuntungan. Untuk hidupnya lebih senang, diberkati, dan segala hal untuk kepentingannya kita sendiri. Saudaraku, ini suatu peringatan keras yang Tuhan ajarkan sejak zaman gereja mula-mula dan terjadi sepanjang abad, apalagi kita di akhir zaman ini. Mari kita tidak boleh menjadi seorang yang sekedar beragama atau agamawi yang melakukan rutinitas ibadah, tapi kita mau mengalami kuasanya, bukan? Dan ibarat seperti kue tart. Kalau Bapak Ibu perhatikan kue tart di gambar ini, ada yang disebut esensi atau substansi, yaitu bahan dasar dari kue itu sendiri, yaitu tepung, gula, yaitu telur dan susu atau yang lainnya. Tetapi ada bagian luar yang disebut dekorasi, yaitu hiasan-hiasan yang membuat kue ini indah. Nah, Bapak Ibu perhatikan atau pentingkan yang mana? Apakah rasa kue itu harus enak? Atau yang penting penampilan kue itu harus indah? Memang kita rindu kedua-duanya. Tetapi saya pernah suatu hari di suatu acara pesta ada kue yang begitu indah di depan. Ketika saya coba untuk mengambil memotongnya, tapi ternyata kue itu terbuat dari styrofoam. Bukan dari bahan kue yang sewajarnya, saudara. Jadi kelihatannya indah, tetapi bahannya bukan kue, saudara. Nah, ini adalah seperti tipu-tipu, saudara. Nah, banyak orang hanya mengejar keindahan ibadah. Ya, menariknya sang pengkhotbah, menariknya pujian penyembahannya, menariknya aksesoris tampilan ibadahnya. Tetapi kelupaan bahwa yang esensi yaitu kuasa ibadah itu sendiri. Firman Tuhan yang memerdekakan. Di gereja kita sejak September 2020 kita sudah tekun untuk fokus membangun rumah Tuhan. Menjadi gaya hidup tubuh Kristus yang benar-benar diterapkan sehari-hari dalam kehidupan orang percaya. Karena saya sebagai seorang pengkhotbah atau pembicara, seringkali saya sudah berkhotbah begitu rupa, tetapi begitu mudah juga orang melupakannya. Minggu depan kita harus khotbah yang lain lagi dan juga untuk dilupakan lagi, saudara. Karena tidak menjadi suatu gaya hidup, tidak menjadi kehidupan kita, saudara. Hari ini kita belajar bahwa khotbah-khotbah kita harus membangun sesuatu, membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan rohani saudara, membangun manusia roh saudara, membangun terobosan dalam kehidupan saudara, membangun pribadi saudara, keluarga saudara, bagaimana saudara bekerja, berbisnis, bagaimana saudara mengelola keuangan, bagaimana saudara berumah tangga yang benar, bagaimana saudara menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan lain-lainnya. Ada satu dampak, ada satu perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan saya mau kita belajar dari Yesus Kristus, apa yang Yesus ajarkan tentang ibadah. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus mengajarkan tentang esensi ibadah. Dia sedang berbicara dengan perempuan Samaria. Dan perempuan ini tidak
tahu tentang esensi ibadah. Lalu Yesus berkata, engkau tidak akan lagi menyembah di tempat ini atau di Yerusalem, bukan tempatnya. Dan juga engkau menyembah apa yang kamu tidak kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, yaitu hubungannya, bukan sekedar acaranya. Luar biasa saudara. Dikatakan penyembah-penyembah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Allah suka dan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian saudara. Kita akan belajar 3 hal tentang kuasa ibadah. Ya, yang pertama, ibadah atau penyembahan yang benar bergantung kepada esensinya. Apa esensi dari ayat tadi? Yaitu mengenal, pengenalan akan Allah. Jadi kalau kita bahas kue tart tadi, antara esensi atau substansi kue itu dengan dekorasinya, ibadah pun bisa begitu saudara. Esensi dari ibadah atau penyembahan adalah keintiman kita dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita mengenal Allah. Katakan sekali lagi, semakin kita intim dengan Allah, semakin kita mengenal Allah. Saudara, dengan kita beribadah, kita membangun hubungan keintiman, hubungan kedalaman. Dan semakin kita dalam mengenal Tuhan, itu yang paling penting. Jadi bukan sekedar acara demi acara rutinitas, tetapi kedalaman dan semakin dalam mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita bangun di dalam ibadah-ibadah kita. Pastikan setiap engkau membaca firman, setiap engkau berdoa secara pribadi maupun bersama kompak saudara, maupun bersama secara korporat dengan tubuh Kristus, saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara semakin mengenal Tuhan. Jadi itulah esensinya. Nah, dekorasi dari ibadah bisa tata caranya. Ada yang on-site, sudah berani beribadah di gedung, tapi kita masih online secara ya lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Facebook kita berhubungan dalam ibadah. Atau juga mungkin dekorasinya itu pengkhotbahnya. Berbagai pengkhotbah kita harapkan memang yang menarik, yang menyukakan kita. Atau mungkin juga dengan tim pujian penyembahan dan musiknya. Banyak orang mencari pujian penyembahan yang lebih enak, lebih asik begitu saudara. Tapi sekali lagi itu semua hanya dekorasi. Kalau hanya dikejar dekorasinya, itu berarti kita mengejar entertainment rohani saudara. Kita kehilangan esensi dan substansinya. Kita kehilangan kuasa ibadah yaitu pengenalan akan Tuhan yang mengubah hidup kita saudara. Ini bahaya sekali. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan dalam versi firman Allah yang hidup, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Jadi saudara, Allah ingin membangun keintiman dengan kita sebagai sahabat. Ketika kita diangkat menjadi anak Allah atau disebut diadopsi menjadi anak Allah, pengertian adopsi di sini bukan seperti yang kita bayangkan di hari-hari ini di bangsa Indonesia, yaitu kalau diadopsi biasanya dari sejak bayi, seorang bayi diadopsi suatu keluarga yang gak punya anak. Tetapi pengertian adopsi ini dalam konteks kebiasaan Romawi, kalau di Roma, kaisar itu bahkan bisa mengadopsi seorang pemuda dewasa menjadi anaknya. Kalau kita bisa melihat kaisar-kaisar Roma itu, tidak semua itu ternyata anak kandungnya. Tetapi anak adopsinya yang meneruskan kekaisaran Roma. Itu suatu budaya orang Roma saudara. Jadi sekali lagi ketika kita diadopsi menjadi anak Allah, kita bukan seperti hamba. Kalau hamba dengan Tuhan itu berbeda level saudara. Ya, tidak setara. Atau juga bukan seperti bayi dengan orang tuanya. Sekali lagi bayi dan orang tua pun tidak selevel dalam pembicaraan komunikasi. Ya, orang tua yang lebih aktif, bayinya mungkin belum bisa berespon maksimal. Tetapi pengertian di sini kita sebagai anak Allah ini langsung sebagai orang dewasa yang bisa berhubungan
komunikasi sebagai sahabat, saudara. Ini yang Allah cari, persahabatan dengan kita. Kalau kita dikatakan orang yang menghormati Tuhan, yang menghargai hadirat Tuhan, yang mencari Tuhan dengan kerinduan yang luar biasa, berarti saudara menghormati Tuhan. Saudaralah sahabat-sahabatnya Tuhan. Haleluya, saudara. Dan dikatakan dampak dari persahabatan dengan Tuhan adalah Tuhan rindu sekali memberitahukan rahasia-rahasia janji-janjinya kepada kita. Tuhan gak sembarangan memberitahukan isi hatinya kepada siapa saja, tapi dia memberitahukan kepada orang yang dia percaya. Saudara bukan saja orang percaya, tapi jadilah orang-orang kepercayaannya Tuhan. Sahabat-sahabatnya Tuhan, luar biasa, saudara. Karena banyak orang baca Alkitab rutin, saudara, tiap hari bahkan kirim 4M, tapi belum tentu dia ketemu Tuhan. Dia mungkin sekedar dapat pengetahuan, tapi dia nggak berjumpa dengan sang pribadi Tuhan yang memulihkan dan memerdekakan hidupnya. Apa buktinya? Hidupnya nggak berubah. Hidupnya masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, tetapi dia rutin 4M, rutin saat teduh, bahkan rutin dia bisa bagikan firman, tetapi buktinya hidupnya tidak berubah. Itu menandakan kedangkalan rohani, ya, yang tidak mengubah hidupnya, saudara. Dan bahkan kita dengar hari-hari ini ada pengkhotbah yang hebat, yang ternyata sekarang sudah murtad meninggalkan Tuhan. Bahkan worship leader dari gereja yang besar, yang terkenal, bahkan sudah meninggalkan Tuhan juga. Apa yang terjadi, saudara? Mereka melayani, bukan saja beribadah, mereka melayani Tuhan, tapi ternyata mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan, mereka kecewa dengan gereja Tuhan. Mereka akhirnya pahit, mereka akhirnya tawar, mereka akhirnya kering, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu hari ini, saudara, Tuhan mau membangun keintiman dengan sahabat-sahabatnya. Tuhan mau kita mengenal dia hati ke hati secara mendalam, saudara. Ini adalah tujuan utama ibadah yang pertama, kuasa ibadah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah atau penyembahan yang benar, esensinya adalah bersekutu dalam roh dan kebenaran. Saudara, di dalam roh artinya apa? Kita memiliki roh yang baru. Ketika kita menerima Yesus, kita jadi ciptaan baru. Kita jadi manusia baru. Roh kita yang mati sejak kita berdosa sudah jadi baru, sudah hidup kembali karena hidup Allah kita terima di dalam roh kita. Dan Roh Kudus bahkan tinggal di dalam roh kita. Oleh sebab itu, menyembah di dalam roh artinya kita bersekutu dari roh kita dengan Roh Kudus. Kita boleh mendengar suara Tuhan. Kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa rindu menyampaikan isi hatinya kepada kita. Setiap saat, kapanpun saudara, dimanapun saudara, Roh Kudus selalu siap berbicara kepada kita. Tetapi apakah kita siap mendengarnya? Seringkali begitu banyak fokus kita beralih kepada hal-hal dunia. Kita lebih asik dengan hobi-hobi kita, dengan segala gaya hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Dan itu kebiasaan-kebiasaan dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita lebih buang waktu untuk hal tersebut. Kita lebih habis tenaga, bahkan uang untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita tidak sempat, kita merasa terlalu sibuk untuk Tuhan. Sekali lagi, mari kita boleh menyembah di dalam roh. Roh artinya tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapanpun, dimanapun saudara bisa menyembah Tuhan langsung, saudara. Dari roh dengan roh. Roh Allah dengan roh kita, saudara. Yang kedua, menyembah dengan kebenaran, di dalam kebenaran. Nah saudara, ada dua ekstrim dalam hal ini. Yang pertama, orang yang merasa benar sendiri atau bebal. Dia merasa benar padahal hidupnya nggak benar. Ya, mungkin orang ini sudah begitu sering memadamkan roh, mendukakan roh. Ketika Roh Kudus tegur hidupnya yang berdosa, dia tolak suara Roh Kudus. Dia padamkan suara roh. Akhirnya dia mendukakan roh.
benar-benar Roh Kudus dibungkam saudara. Dan dia menjadi orang yang bebal. Ini orang yang sangat berbahaya karena tipu daya dosa membuat kita lama-lama tidak mendengar lagi suara Roh Kudus, suara Tuhan. Akhirnya kita begitu tertipu, begitu tersesat, begitu menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita sampai dibawa meninggalkan Tuhan. Ini bahaya. Kita dibawa sampai tingkat murtad. Karena diperingatkan di dalam Alkitab di akhir zaman begitu banyak orang percaya akan murtad saudara. Jadi kita dimulai dari kekerasan hati. Dimulai dari kebebalan sampai kepada kedegilan. Dan akhirnya murtad saudara. Tapi ekstrim yang kedua adalah kita hidup dengan rasa tertuduh terus menerus. Kita begitu rasa tidak layak. Kita merasa bersalah terus menerus. Setiap datang ke Tuhan kita tidak layak. Kita takut datang ke Tuhan. Kita dikuasai oleh rasa dosa, rasa bersalah. Ini ekstrim yang lainnya saudara. Hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan dan apa solusinya. Karena penghalang terbesar daripada penyembahan yang benar adalah dosa dan rasa tertuduh. Kita akan membahas solusinya saudara. Solusi yang pertama adalah sadar. Ya, kita sebut 2S. S yang pertama adalah sadar. Sadar apa? Sadar akan posisi saudara. Sadar akan status saudara. Sadar akan identitas baru saudara, identitas jati saudara sebagai anak Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seketika itu juga engkau diangkat dari budak dosa menjadi anak Allah. Engkau diubah dari orang berdosa statusnya menjadi orang benar, orang yang kudus saudara. Jadi statusmu, posisimu, identitasmu adalah orang benar saudara. Bukan orang berdosa lagi saudara. Dan Allah melihat statusmu yang baru, manusia barumu, identitas baru, ciptaan barumu. Allah melihat itu saudara. Jadi oleh sebab itu sadar akan statusmu. Karena iblis berusaha untuk menuduh, mendakwa saudara. Percuma jadi anak Tuhan. Kamu disebut orang benar. Buktinya mana? Kamu jatuh lagi dalam dosa. Engkau gak layak disebut orang benar. Engkau orang berdosa. Engkau orang yang kualat. Engkau tidak tahu diri. Inilah tuduhan dakwaan iblis. Hati-hati. Kita mesti tolak. Yang kedua adalah S yang kedua. Singkirkan semua penuduhan. Dengan cara apa? Bilang kau jatuh dalam dosa. Akui dosamu segera. Baik kepada Tuhan, khususnya juga kepada teman kompak saudara. Saudara boleh saling mengakui dosa supaya saudara pembereskan hati nurani saudara. Karena Roh Kudus memang menegur ketika engkau berdosa. Membuat hati nuranimu berbunyi saudara. Di hati nuranimu enggak ada damai sejahtera. Untuk menggerakkan saudara segera bertobat. Langsung bertobat. Jangan tenggelam dengan rasa bersalah. Seketika engkau jatuh, langsung seketika juga engkau mengakui dan engkau bangkit kembali. Tidak ada syarat apapun saudara. Karena iblis selalu memberikan syarat-syarat Taurat lagi. Saudara dikasih syarat, puasa dulu baru layak. Kau dikasih syarat, doa dulu 3 jam baru layak. Kau dikasih syarat, baca Alkitab 1 pasal dulu baru layak. Engkau dikasih syarat, kebaktian dulu, sana berapa minggu ibadah dulu baru layak. Dan segenap aturan agamawi, segenap Taurat-Taurat yang membuat saudara baru bisa layak kalau sudah melakukan hal-hal tersebut. Sekali lagi saudara, saudara tidak dibenarkan karena perbuatan baik saudara. Kita semua kalau diukur perbuatan baik kita semua tidak ada yang layak saudara. Tapi kita menerima kasih karunia pembenaran, kasih karunia pengudusan, yang membuat kita orang benar dan orang layak. Orang yang sudah kudus saudara. Oleh sebab itu tolak, singkirkan itu semua penuduhan. Dan saudara menerima pengampunan langsung oleh karena karya Yesus di kayu salib. Oleh darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Pertanyaannya, berapa besarnya kuasa pengampunan Yesus? Apakah Yesus hanya mengampuni dosa-dosa masa lalu kita? Tidak saudara. Bukan cuma masa lalu. Masa kini dan akan masa depan saudara. Segenap dosamu sudah diampuni oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lampau.
Yesus tidak perlu berkali-kali naik ke kayu salib buat saudara. Sekali untuk selama-lamanya engkau sudah diampuni. Oleh sebab itu bila engkau dituduh, engkau langsung akui bila engkau memang jatuh. Dan langsung juga engkau langsung terima pengampunan dan segera bangkit saudara. Engkau tidak perlu lagi dituduh-tuduh dan tenggelam dengan rasa tertuduh. Itu yang dibuat iblis, sang pendakwa, sang penuduh itu saudara. Oleh sebab itu saya mau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Firman tadi mengatakan bahwa kita berasal dari kebenaran. Kebenaran di sini adalah apa kata firman Tuhan, apa yang telah Yesus lakukan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pengetahuan kita. Karena kalau dianggap perbuatan dan perkataan kita itu tidak akan benar di mata Tuhan, tidak layak di mata Tuhan. Saudara, kita benar karena kasih karunia Tuhan. Di zaman dahulu di perjanjian lama saudara, orang-orang Israel harus mempersembahkan korban setiap mereka berbuat dosa. Bahkan imam besar harus setahun sekali masuk ruang maha kudus di mana ada tabut perjanjian Allah. Ruang yang sangat maha kudus dan tidak boleh ada dosa bisa ada di ruangan ini. Oleh sebab itu ketika sang imam besar setahun sekali di hari raya penebusan atau Yom Kippur harus masuk ke ruang maha kudus, dia benar-benar harus mengecek hidupnya. Dia harus mengakui dosanya. Dia harus percikan darah anak domba. Karena kalau ada sampai dia lupa, maka ketika dia masuk ruang maha kudus, dia akan langsung mati saudara. Oleh sebab itu ketika imam besar masuk, selalu kakinya diikat oleh tali saudara. Karena bila memang satu kali dia sampai lupa dan akhirnya sang imam besar itu mati di ruang maha kudus, orang-orang lain, imam lain bisa menarik kakinya, mayatnya keluar saudara. Karena kalau dia mati di dalam dan orang mau masuk ke dalam mengambil mayatnya, akan ikut mati juga saudara. Dan ini sangat tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu saudara, sekarang kita ada di perjanjian yang baru. Perjanjian kasih karunia. Yesus sudah bayar segala dosa-dosa kita di kayu salib. Yesus sudah tebus semua dosa-dosa kita lewat darahnya yang mahal saudara. Oleh sebab itu kebenaran adalah kita sudah jadi orang benar. Menjadi anak Allah yang kudus saudara. Bukan karena sekali lagi kehebatan kita saudara. Dan dikatakan bila kita dituduh artinya Roh Kudus memang bisa menegur kita. Ya, Roh Kudus tidak menuduh, tapi Roh Kudus menegur dosa kita. Roh Kudus memberitahu hati nurani kita untuk kita bertobat. Oleh sebab itu saudara, kita harus langsung bertobat. Kita harus langsung mengakui dosa. Kita harus langsung bangkit saudara. Karena Yesus sudah membenarkan saudara, mengampuni dosa saudara. Ya, dan saudara dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi kita di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama saudara. Oleh sebab itu dikatakan kalau kita tidak tertuduh, maka kita datang dengan keberanian masuk ke hadirat Tuhan. Inilah bagian kita orang-orang percaya. Sekali lagi jangan dikuasai rasa tertuduh. Dan saya mau memberikan satu ilustrasi tentang dongeng Snow White atau Putri Salju. Kita tahu ya dongeng ini, Putri Salju melarikan diri ke hutan karena dikejar-kejar oleh sang ratu jahat. Dan di tengah hutan ini Putri Salju bertemu dengan 7 kurcaci yang menolongnya. Akhirnya Putri Salju boleh berjumpa dengan sang pangeran yang akan menikahinya saudara. Dan saya mau bahas cerita Putri Salju atau Snow White ini dari versi Abalaf saudara ya. Satu hari ada seorang putri salju atau Snow White yang tersesat di hutan. Dan ketika dia kelelahan tertidur di hutan lebat ini,
tiba-tiba dia terbangun melihat 3 kurcaci. Jadi bukan 7 tapi 3 kurcaci. 3 kurcaci ini namanya yang pertama adalah si khawatir atau si cemas. Yang kedua si malu atau si minder. Dan yang ketiga si tertuduh. Nah 3 kurcaci ini mendampingi putri salju, saudara. Nah putri salju bertanya, saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Bolehkah saya diantar sampai ke rumah orang tua saya? Akhirnya 3 kurcaci ini bisa menemani bahkan menggiring putri salju ini bisa sampai istana sang orang tua dari putri salju ini. Ketika sampai di depan pintu gerbang istana, putri salju ini ingin masuk, tetapi 3 kurcaci yang tadi mendampingi sepanjang perjalanan juga ikut masuk. Oleh sebab itu putri salju dengan tegas berkata, memang kamu bisa membawa saya bertobat dan kembali ke rumah Bapa saya. Kekhawatiran saya, kecemasan saya membuat saya cari Tuhan. Rasa malu dan minder saya membuat saya juga cari kebenaran apa kata firman. Dan juga rasa bersalah, rasa tertuduh membuat saya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika saya sampai di rumah Bapa, saya tidak izinkan lagi rasa bersalah tertuduh itu, rasa malu minder itu, dan juga rasa khawatir cemas itu masuk di rumah Bapa. Di rumah Bapakku tidak menerima orang-orang seperti kamu. Maaf, sang 3 kurcaci, engkau tidak bisa masuk ke rumah Bapa. Dadah, sekarang saya ada di rumah Bapa, bebas dari rasa khawatir dan cemas, bebas dari rasa malu dan minder, bebas dari rasa bersalah dan tertuduh. Itulah hadirat Bapa yang memerdekakan saudara. Oleh sebab itu, yang ketiga, apa yang menjadi kuasa ibadah atau kebenaran tentang ibadah? Allah benar-benar berkenan dan mencari penyembah-penyembah sejati yang demikian, saudara. Dikatakan kita yang menyembah dalam roh dan kebenaran, Allah sangat suka penyembah yang demikian. Oleh sebab itu bukan lagi kita yang mencari Tuhan. Kalau kita sudah jadi penyembah yang demikian, Allah yang mencari kita. Allah berkenan, Allah suka dengan saudara. Oleh sebab itu saya rindu setiap jemaat Tuhan, jangan sampai engkau tertinggal. Begitu banyak jemaat Tuhan yang sudah bangkit lewat kesulitan di masa pandemi ini. Dan sudah move on dari semua kegalauan, kecemasan, kekhawatirannya. Dari rasa tidak layaknya, rasa bersalahnya, mindernya dan segala hal yang menghalangi penyembahan. Dan sudah masuk membangun gaya hidup Coram Deo. Setiap pagi di Abalaf Industri membangun suatu gaya hidup Coram Deo setiap jam 6 sampai jam 7 dengan link Zoom yang ada di layar saudara. Saudara bisa join jam 6 pagi setiap hari, saudara. Dan kami di Abalaf KTCJGC sendiri juga sudah memiliki Coram Deo malam hari jam 7 sampai jam 8 malam. Saudara bisa join. Dan kalau saudara join, saudara mengalami kedalaman di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara terus membangun keintiman, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Sekali lagi, semakin intim dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan lebih mendalam. Saudara, mari bangun gaya hidup pengenalan akan Tuhan. Itulah tujuan ibadah. Itulah kuasa utama ibadah, saudara. Kita tidak lagi terpengaruh dengan berbagai pilihan-pilihan online di YouTube, Facebook, saudara. Tapi saudara membangun gaya hidup pribadi dengan komunitas saudara. Sama-sama connect dengan Tuhan. Dan juga saudara terbuka dengan tubuh Kristus, dengan kompak saudara. Saudara saling menjaga di dalam kompak-kompak saudara. Mari kita terus membangun selama 7 minggu ke depan. Saudara, kita akan kampanyekan suatu gerakan Touching Heaven, Changing Life. Heaven yang sebenarnya sudah ada di hati saudara. Sorga itu ada di hati saudara ketika Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Hadirat Tuhan ada di dalam saudara. Saudara tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saudara. Itulah yang mengubah saudara. Mari kita tekun dalam bersaat teduh selama 7 minggu ke depan. Kita akan membangun gaya hidup Coram Deo, gaya hidup
intim dengan Allah, gaya hidup menyembah Allah. Mari saudara, inilah kuasa ibadah yang kita rindukan. Jemaat Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran di awal tahun 2021 ini. Kami dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah yang benar. Kami mau awali tahun 2021 ini dengan mindset atau paradigma yang benar, dengan attitude atau sikap hati yang benar dengan Tuhan. Bahwa kami sudah dilayakkan sebagai anak Allah, sebagai orang yang benar, orang yang kudus di mata Tuhan. Kami adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru. Kami sudah lahir baru menjadi manusia baru. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau membangun ibadah penyembahan kami. Keintiman kami dengan Tuhan lebih lagi. Kami benar-benar perlu bergantung kepada Engkau secara total. 100% totalitas. Kami tidak mau Tuhan sedikit pun mengandalkan kekuatan kami manusia untuk melewati tahun 2021. Pandemi di 2020 menghancurkan kesombongan kami, meremukkan kebanggaan kami akan diri kami. Semua kehebatan kami tidak bisa berjalan lagi di tahun 2020. Itu semua diizinkan Tuhan untuk kami mengalami terobosan, untuk kami mengalami kehancuran dari segala kesombongan-kesombongan kami. Kami mau datang dengan rendah hati, lemah lembut, untuk kami boleh mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kami mau lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau senantiasa koram Deo, di hadirat Tuhan 24 jam sehari. Mengalami Tuhan yang sungguh telah hadir tinggal di dalam kami. Dan hidup kami pun sudah berada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau terus tiap hari koram Deo dengan Engkau ya Bapa, intim dengan Engkau. Kami mau senantiasa haus akan firman Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau mengalami Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu ini membuat kami tidak akan takut lagi. Tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan lagi. Tidak ada tempat buat rasa malu dan minder lagi. Tidak ada tempat buat rasa bersalah dan tertuduh lagi. Karena kami sudah dilayakkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari arahkan seluruh mata hatimu kepada Tuhan saja. Lihatlah sorga itu sudah ada di hatimu. Tuhan tinggal di hatimu. Engkau alami kuasa ibadah itu. Kuasa yang mengubah hidupmu. Tuhan berkatilah dengan berkat daripada Allah Bapa di sorga. Sebagai Bapa dan kami sebagai anak-anakmu. Sahabat-sahabatmu ya Bapa. Dan kasih Yesus yang mengalir melimpah di hati kami. Membuat kami hidup dalam tenang, damai sejahtera. Dan Roh Kudus yang mendampingi menyertai kami. Dan terus senantiasa berbicara kepada kami. Kami mau senantiasa dekat intim dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, orang yang percaya katakan amin. Haleluya, sekali lagi Happy New Year 2021. Tuhan Yesus memberkati.